Mengapa penahanan habis? Karena sudah 2 kali berkas perkara dikirim, ditolak. Saling beda persepsi ya, yang satunya mengarahkan ke korupsi, yang satunya pemalsuan. Berkas perkara dikembalikan jaksa penuntut umum kepada penyidik kepolisian. Hal ini terjadi karena polisi dan jaksa belum sepakat terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan dalam kasus pagar laut. Jaksa menilai kasus pagar laut adalah kasus korupsi. Sebaliknya, polisi tetap pada pendapatnya bila kasus ini hanya sebatas tindak pidana pemalsuan dokumen. Di awal kasus pagar laut, publik sudah dibuat bertanya-tanya saat investigasi yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP tiba-tiba berhenti. Bersamaan dengan polisi menetapkan kepala dan sekretaris desa Kohot sebagai tersangka. Sejak saat itu, siapa aktor utama di balik pembangunan pagar laut tidak bisa diungkap. Tambah lagi, investigasi KKP juga tidak menyebut perusahaan-perusahaan dan individu pemilik surat hak guna bangunan atau SHGB yang berada di area pagar laut tersebut. Karena kuat dugaan bila SHGB tersebut terbit berdasarkan dokumen-dokumen yang dibuat oleh para tersangka. Penegakan supremasi hukum serta kewibawaan negara dalam kasus pagar laut sebetulnya dalam posisi bahaya. Publik yang menunggu ketegasan aparat dalam penyelesaian kasus ini malah disuguhi kenyataan para tersangka bebas karena masa penahanan telah habis. Beda pendapat antara polisi dan jaksa dalam penyusunan berkas perkara adalah hal yang wajar. Tetapi jangan sampai perbedaan itu berlarut-larut sehingga memunculkan kesan adanya upaya membuat kasus pagar laut ini berhenti di tengah jalan. Pak Susno, kalau habisnya masa tahanan yang berujung pada penangguhan itu adalah hal yang memang sudah diatur. Tapi kalau penangguhan karena masih ada perbedaan pemahaman antara jaksa dan juga dengan polisi sampai masa tahanan habis itu adalah sesuatu yang bisa diterima. Ini yang agak aneh ya, yang menimbulkan pertanyaan, yang menimbulkan kekecewaan ya. Mengapa penahanan habis? Karena sudah 2 kali berkas perkara dikirim, ditolak. Ditolak dengan petunjuk agar kasus ini ditarik ke ranah tindak pidana korupsi. Nah, sedangkan Polri mengajukan pasal ini adalah tindak pidana pemalsuan 263. Sebenarnya ya, dari kacamata awam tanpa melihat, tanpa membaca berkas, tapi dengan mengamati apa yang tertayang di media bahwa jelas kasus ini tindak pidana korupsi. Mengapa demikian? Tidak mungkin seorang kepala desa menerbitkan berbagai surat palsu agar laut bisa disertifikatkan kalau tidak ada sesuatu yang didapat atau sesuatu yang dijanjikan. Dia adalah aparat melakukan tindak pidana, kemudian mendapatkan imbalan, itu diduga keras ada imbalan. Kalau tidak ada imbalan, ngapain magarin laut? Nah, itu sudah menjadi tindak pidana korupsi. Gampang sekali pembuktiannya. Dari awal saya katakan bahwa tindak pidana ini tidak perlu disidik oleh markas besar. Level Polres saja bisa gitu. Nah, apalagi awalnya jaksa sudah menyidik akan mengarahkan ke tindak pidana korupsi. Tapi Polri masuk juga. Tapi masuknya dengan tindak pidana pemalsuan yang tentu nantinya mengarah kepada tindak pidana korupsi. Nah, itulah karena terjadi silang pendapat, terjadi bolak-balik berkas, maka habislah masa penahanan. Timbul praduga dari publik, apakah habisnya masa penahanan ini disengaja supaya enak membebaskan daripada tersangka. Tetapi dugaan-dugaan itu ditepis bahwa pembebasan tahanan karena masa penahanan telah habis, sehingga secara hukum itu benar. Tetapi secara keadilan dan secara keadilan publik itu tidak benar. Okay. Karena apa? Kok 263 sampai selama ini gitu? Kok sudah diarahkan jelas korupsi, kok tidak dituruti? Padahal yang memberi petunjuk kan penuntut umum kan. Oke, kita tanya dulu ke Pak Anam, Pak Susno. Nah, ini Pak Anam sudah 2 kali bolak-balik berkasnya ini antara Kejagung juga dengan ke polisi. Kenapa? Memang karena ada perbedaan arti soal kerugian negara itukah yang membuat polisi tidak menggunakan pasal korupsi?
Iya, kalau kita membaca agak detail ya, berita-berita yang ada itu kan memang saling beda persepsi ya. Yang satunya mengarahkan ke korupsi, yang satunya pemalsuan, dan polisi juga lagi berproses soal korupsinya, terutama gratifikasi di Kortas Tipikor. Nah, apapun itu sebenarnya menurut saya sih sudahlah. Ini kan kasus publik gitu ya. Semua orang secara kasat mata juga bisa merasakan denyut keadilannya. Oleh karenanya ya sudahin ini dengan cara ya duduk bersama aja, duduk bersama antara kepolisian dan kejaksaan, plus kalau perlu ya asistensi sama KPK misalnya. Ya karena memang pemalsuan kayak begini ini ya dekat dengan isu minimal dekat dengan isu gratifikasi yang itu di bawah ranah korupsi gitu karena ini kan Tapi kalau versi dari polisi ya ini sampai dilakukan penangguhan penahanan. Alasannya juga karena apa sih? ya karena masa tahanannya memang habis. Kalau tetap ditahan memang persoalan ya, tapi status tersangkanya kan masih tetap jalan, status penyidikannya tetap jalan. Nah oleh karenanya penting bagi kepolisian dan kejaksaan untuk duduk bersama. Kalau perlu misalnya gelar perkara khusus misalnya begitu ya, libatin Kompolnas, libatin Komjak, misalnya begitu, untuk melihat sebenarnya ini apa sih ini persoalan utamanya. Jangan sampai misalnya kesannya itu ya kuat-kuatan institusi, dan itu kan nggak baik bagi penegakan hukum kita. Ya polisi jadi nggak baik, jaksa juga dilihat nggak baik kalau terus-terusan begini. Nah, kalau misalnya kalau ini berdasarkan penjelasannya, detailnya kami belum tahu. Kalau penjelasan polisi, Bareskrim itu kan kalau ditarik ke mana ke korupsi nggak ada kerugian negara. Iya, korupsi kan tidak hanya soal kerugian negara, gratifikasi juga iya, gratifikasi kan tanpa kerugian negara juga iya, memungkinkan itu. Tapi apapun itu, kalau menurut saya memang dua institusi ini harus duduk. Kalau perlu memang asistensi sama KPK, agar apa kasus ini bisa dibuka seterang-terangnya dan tidak hanya berhenti di level kelurahan, kecamatan, petugas lapangan di urusan ATR BPN, kan sementara tersangkanya itu aja. Padahal kalau lihat skema kepentingan nggak mungkin berhenti di situ.